yang disunahkan berbicara ketika sedang makan. Disunahkan berbicara ketika sedang makan. Kalau kata orang tua dulu, jangan ngomong kalau lagi makan ya, nanti keselakan. Tapi disunahkan. Di hadis Jabir, diambil dari hadisnya Jabir. Alladzi qadumuha yang sudah dikemukakan fi babi mada at-ta'am. Qala al-Imam Abu Hamid, dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya min adab al-ta'am, di dalam adab ta'am, ayat tahadasu fi hal aqulu bil ma'ruf, yaitu tentang mengabarkan tentang berbicara akan segala hal yang baik-baik di dalam ketika kita sedang makan. Jadi kita dianjurkan untuk berbicara yang baik-baik, memuji makanan. Ya, di sini dikatakan wa yatahaddatsu bihikayati, wa yatahaddatsu bihikayati lis-salihina bil aqamati wa ghairiha, yaitu kita membicarakan tentang orang-orang yang soleh ketika sedang makan, atau berbicara hal-hal yang lain seperti hal politik, ya. Makanya kalau lagi makan itu ada lobby politik. Nah, semua bicara dengan yang lain tentang kalau lagi suami istri bicara tentang anak-anaknya, ya. Kalau antara teman berbicara tentang misalnya urusan pertemanan, urusan dagang, urusan ya macam-macam, tapi yang baik-baik. Jangan lagi makan gibah, ya, gitu Pak. Wah, di sini kan disuruh uji makanan. Oh benar ini uji makanan. Makanan itu mah enak, jadi itu makanan yang daripada yang itu sebulan. Oke, enak makanannya, tapi gua makan juga. Jadi semuanya juga nyakitin orang. Jangan begitu ya. Jadi kayak ada orang kondangan, pulang kondangan biasa nih ngomongin deh. Mau kan bikin doa aja. Keras tuh ayam. Nah gitu. Jadi jangan makan ngomong yang baik-baik. Orang ini Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah. Wa Syam bin Harb, daripada Asy bin Harb radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, inna qulu wa la nusbi, sesungguhnya kami ini makan tapi nggak kenyang-kenyang. Nah, kenapa? Maka dijawab Rasulullah, fala annakum taftarikun, apakah kalian makannya berpisah-pisah? Berarti piringnya sendiri-sendiri, ya, piringnya sendiri-sendiri. Qalu, berkata mereka, na'am, ya. Gua berkata bagi Rasulullah SAW, fajtami'u, maka bergabunglah ala ta'amikum, atas makanan kalian, jadi satu nampan. Tuh, Rasulullah bilang satu nampan sama-sama, jangan bisa-bisa. Wazkur subhanallah, dan sebutlah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, yubarak lakum fi, maka diberkahilah untuk kalian makanan yang kalian makan. Insya Allah beberapa suap udah kenyang. Tapi contohnya mau begitu ya, ketika kita maulid makan banyak nih. Ya, kita makan satu nampan gitu kan, bareng. Berasa beda, kita mau makan sendiri, ya. Tapi kalau makan sendiri bisa nahan hawa nafsu sih bisa aja gitu kan. Takutnya nggak bisa nggak bisa makan hawa nafsu ya, nambah lagi, apalagi nggak baca Bismillah ya, main makan aja. Nah itu jadi nggak kenyang. Nah paling enggak Rasulullah mengajarkan kepada kita makan kalau lagi rame-rame satu nampan.
Tapi ya memang sih kalau ntar ada orang satu ngangkon misalnya ada yang berpenyakit ya, kadang-kadang suka ini juga ya. Tapi ini ada. Bab yang boleh dah nakal ma'asah ibi makan. Apa yang mesti dikatakan ketika makan bersama orang yang berpenyakit? Nah, langsung dijawab. Riwayat di Sunan Abi Dawud, wa Tirmizi, wa Ibnu Majah. An Jabir, daripada Jabir sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu an. Ada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW akhadha biyadi madzumin, dituntut oleh Rasulullah dengan tangannya Rasulullah orang yang berpenyakit lepra. Lepra apa? Kulit. Ya. Kalau kita kayak lihat orang yang penyakit apa namanya? Gula berair, apa namanya? Gula basah. Nah, tapi ini menular. Ya bisa sampai tangannya putus. Tuh kalau lepra gitu kan. Ya, bisa tangannya putus. Ya kalau di sini segini ya bisa ini putus, tahu-tahu putus saya copot. Gitu. Penyakit. Tapi itu tenang baginda Rasulullah tuh. Masya Allah, baginda. Waduh, maka dibawanya bersamanya fil kosati dikirimnya itu orang kepada nampan yang besar. Rokok maka berkata baginda, kul bismillah, makanlah dengan bismillah. Kata Rasulullah. Sikotan bilah, yakin kepada Allah. Kita makan orang. Tapi Rasulullah sikotan bilah, yakin kepada Allah, nggak akan ular gitu kan? Iya. Kalau baginda udah ngomong udah makan aja. Tapi kalau saya yang ngomong itu nggak yakin juga kayaknya. Yakin juga ya, alhamdulillah. Wa tawakkulan 'alaiha, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dihindari. Kalaupun mungkin mereka juga punya rasa, wah nggak enak nih makan sama-sama, sedangkan keadaan saya begini, sediakan piring yang lain. Kalau dia nggak begitu, kalau dia minta, harus sediakan saya piring yang lain deh. Gitu ya udah, terima kasih. Tapi insya Allah ya, penyakit itu datang dari Allah, dan Allah juga yang menyembuhkannya. Kita kemarin ada pengalaman di COVID ya. Ada orang yang sembarangan nggak merasa sakit, ada orang yang sampai ya, kadang-kadang assalamualaikum izin doang gitu. Ada apa sih gitu kan, air kena penyakit ya, ada yang begitu ya. Itulah alaman ada mustahadna, ketahuilah bahwasanya ini dianjurkan, hatta yustahmu, sampai dianjurkan pula zalika yang demikian itu lirrajula ma'a zaujatihi, untuk seorang suami kepada istrinya dianjurkan, wa ghairiha, dan lain-lainnya, alladzina yutawahhum minhum annahum rafa'u aydiyahum, yaitu orang-orang yang menjadi tanggungan daripada orang itu, seperti saya nih, tanggungannya istri, ada anak, terus juga misalnya ada kalian di sini, pada siapa aja, untuk apa? Walau hajatun ila ta'am wa inna illat, kalau aja mereka itu berhajat kepada makanan ini, kepada makanan yang ada ya, walaupun sedikit tawarin. Jadi kita sering harus berulang-ulang nih, misalnya kalian bertamu nih, terus ada makanan di sini, saya bilang makan, minum makan minum. Kadang-kadang tuh tamu suka malu-malu gitu kan, makan sampai berulang-ulang terus sampai dia kayaknya mau lagi, ambil lagi gitu, nambah. Nah itu begitu emang ya, disuruh bagi dari semula begitu, sama istri juga begitu ya, apa mbak udah kenyang ya, udah kenyang ya. Kalau anak kita nambah ya nak ya, nambah gitu. Kalau kalian juga gitu, nambah silakan, nambah tapi jangan banyak ya buat gitu. Jadi tetap kita harus awarin, tapi juga harus tahu diri ya. Kita kalau ke rumah orang harus tahu diri, artinya jangan malu-maluin
yang boleh mak sedikit aja. Kalau tahu, makan, iya. Makan gini ada kantong plastik kan? Ya. Iya. Kalau orang Betawi kalau udah sediain kopi suruh pulang, ya kan gitu ya. Oh sediain kopi berarti boleh suruh pulang. Nah, itu kode-kode masing daerah ada, masing daerah, ya, masing ada. Itu juga harus paham, gitu kan. Jangan nggak paham, itu masing-masing daerah ada kode-kodenya. Artinya ya mungkin bagi repot nih yang punya rumah, ya. Sementara kan kalau orang yang baik suka nggak enakan, ya nyuruh pulangnya suka nggak enakan. Terus apalagi kalau ada yang misalnya cuman nggak punya apa-apa, gitu kan. Ya mau bilang apa gitu kan, apalagi kalau nggak ada yang ngerjain gitu kan, ya jangan yang nyindir deh. Daun jamu nggak ada, jangan gitu ya. Yang apa aja yang disediain, kalau nggak ada juga alhamdulillah. Ya. Bagus itu paroko atau apa yang mesti kita ucapkan ketika selesai makan. Rawaina fi Sahih Bukhari an Abi Umamah, dalam riwayat Sahih Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Abu Umamah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza rafa'a ma'idah ketika baginda Rasulullah SAW nampannya udah diangkat, ya, nampan baginda Rasulullah bekas makannya diangkat, maka berkata baginda, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu maqfiyan wala muwadda'in wala mustaghanan anhu rabbana. Alhamdulillahi katsiran, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Thayyiban mubarakan, yang baik-baik, yang baik-baik, yang berkah-berkah fihi, di dalam makanan ini. Tuh, kita memuji Allah sebanyak-banyaknya atas kebaikan dan keberkahan makanan ini. Ghairu maqfiyan, yang tidak lagi hitung-hitung, wala muwadda'in, yang tidak lagi lalai, bohong, wala mustaganan, yang enggak lagi cukup, anahu rabbana, atas makanan ini, ya Tuhan kami. Jadi Rasulullah SAW kita berdoa setelah habis makan, alhamdulillahilladzi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu maqfiyan wala muwadda'i wala mustaganan anhu rabbana. Wafi riwayat dan di riwayat lainnya, karena idza faragha man ta'ami, ketika selesai makan, wa qala marrah, berkata berulang-ulang, idza rafa'a ma'idah, ketika diangkat nampannya, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu maqfiyan wala maqfurin. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kepada kami dan melapangkan kami, artinya mengenyangkan kami, ghairu maqfiyan wala maqfurin, tanpa lagi menghitung-hitungnya, mencukupinya, dan tidak pula lagi mengingkarinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah ingkar janji. Kalau Allah sudah menciptakan makhluk, maka Allah akan ngurusin. Dikasih makannya, dikasih minumnya, ya, dikasih hidayahnya, dikasih rezeki yang lainnya. Allah yang itu. Allah nggak pernah itu ingkar janji. Kalau udah nyiptain, pasti diurus sama Allah. Bahkan kita nggak tahu, semut aja diurus. Bahkan lebih kecil dari semut, bakteri aja diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah. Allah. Ya, jadi kita apalah kita ini ya, masih sombong sama Allah, udah kebangetan banget gitu. Sementara kita diurus sama Allah, kita enggak kurang ibadahnya. Bahkan orang yang enggak ibadah sama sekali, orang yang kafir pun Allah urus makanannya, ya. Allah kasih udaranya, Allah kasih airnya, Allah kasih nikmat mataharinya itu enggak panas banget, Allah kasih. Sekalipun panas paling juga 50 derajat masih sanggup manusia, ya, masih sediakan pohon buat berteduh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pikir, kalau kembali ke diri kita, ya Allah, segitu jauh ya saya enggak bersyukur kepada Engkau.
wa bi ayyi ala di rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian ingkari? Rawaina fi Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim an Anas daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu berkata beliau Anas berkata baginda Rasulullah sallallahu, inna Allah ta'ala la yarda 'anil 'abd, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda, benar-benar ridha kepada apa? Anil abdi, kepada hambanya, ya'kulul aklata, yang mana ketika hambanya itu makan, fayahmaduhu alaiha, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan itu. Jadi Allah benar-benar ketika bismillahirrahmanirrahim itu Allah ridha makanan yang kepada hambanya yang makan makanan itu. Kan makanan itu rezeki dari Allah. Ya, kalau udah Allah ridha, jadi sehat badan kita, jadi darahnya baik, ngalir darah sampai ke semuanya, sampai ke otak-otak cerdas. Ya, benar-benar kita bismillahirrahmanirrahim dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutnya. Wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha, dan dia minum air yang disediakan itu, fayahmaduhu 'alaiha, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ridha kepada orang yang makan dan minum dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Allah tambahin rezekinya yang lain, Allah tambahin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika datang ke perkampungan Yahudi, itu disediakan minum. Lalu Sayyidina Ali tahu itu minuman itu ada racunnya, disediakan oleh orang-orang itu, maka diminum oleh Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Orang Yahudi hitungin 1, 2, 3, 4 jatuh. Sampai akhirnya Sayyidina Ali pulang dipanggil. Ya Tuhan, itu minum dari saya racun. Kok kamu nggak apa-apa? Saya nggak akan kenapa-napa. Sebab saya mengucapkan Bismillah. Ya, saya berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang daya turun, tidak ada satupun yang dapat membuat mudorot, membuat celaka. Ma'asmihi syai'un, yang ada di langit. Wa'afi sabatul ardi wa'afi sama, yang ada di langit dan di bumi, ya. Wa huwa samiul alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, gitu, Maha mengetahui. Jadi kita berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal sama' wa samiul alim. Itu enggak ada apa-apa. Bahkan itu kalau racunnya itu racun hebat, tapi Sayyidina Ali sehat-sehat aja gitu. Nah itu juga kita begitu minum, kali aja, bukan orang nyampuin, bukan. Dia namanya makanan zaman sekarang ya. Ada bakteri-bakteri yang jahat katanya, bakteri-bakteri jahat. Insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan lupa kita menyebut nama Asmaullah. Warwaina bi Sunan Abi Dawud wa kitabil Jami', diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dalam kitabnya bernama Al-Jamu' was Sama'il li Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi, an Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amu, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam selesai makan, berkata beliau, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Gitu. Kalau di teksnya nggak ada minal muslimin, yang nggak ada minalnya. Jadi waja'alana muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah
yang telah menyediakan makan dan minuman bagi kami dan dijadikan kami orang-orang muslim, orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri. Islam itu artinya berserah diri, ya, Islam berserah diri. Rawaina bi sunani Abi Dawud wa Nasa'i bil isnad sahih an Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari, daripada Abi Ayyub Khalid namanya bin Zaid al-Ansari, sahabat baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW suatu ketika Rasulullah SAW idza akala aw syariba, ketika Rasulullah SAW itu makan dan minum, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu mukhrajan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan makan dan minum, wasawaqah, dan melancarkan masuknya makanan itu. Wasawaqah, alhamdulillahilladzi at'ama wa sawaqah, dan melancarkan masuknya makanan itu, wa ja'ala lahu makhrajan, dan menjadikannya daripada makanan itu jalan keluar. Coba kita makan nggak ada jalan keluarnya, bingung nggak? Makan minum mulu nggak ada yang keluar, pusing, iya kan? Pernah suatu ketika ditanya siapa daripada Khalifah Umar bukan, ya Khalifah, kalau engkau ada di gurun, ya, ada di gurun, terus engkau nggak punya apa-apa di gurun kan nggak ada air, nggak ada makanan juga, terus ada orang bawa air, air. Terus kamu mau air itu, bagaimana caranya? Saya akan tukar air itu, kan udah tahu berarti kan bukan susah, nggak ada air, nggak ada apa. Buat dengan setengah harta saya, kerajaan saya setengahnya saya kasih. Harun al-Rasul Khalifah Harun al-Rasul, setengahnya saya kasih buat dia, buat seteguk air. Minum. Kalau engkau sudah minum terus enggak keluar, kamu mau apa? Saya akan kasih lagi orang yang bisa ngeluarin apa yang telah masuk ke dalam perut saya, setengah kerajaan saya lagi. Habis dong kerajaan. Tuh, makanya ini ada doanya, wa ja'ala lahu makhrajan, ya, dan menjadikan jalan keluarnya. Kita bisa pup, kita bisa buang air kecil, buang air besar. Bersyukur gak itu? Syukur. Habis buang air besar, gitu. Dalam hati bilang, ya, jangan diucap juga dalam hati. Gak apa-apa kalau dalam hati, ya, gitu. Masuk kamar mandi, nggak ngomong apa-apa. Masuk aja. Ngomongnya apa kalau masuk kamar mandi? Ya, berarti nggak pernah nih. Nah, Rabbi, ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam hati, di dalam ketika lagi buka pakaian kita, la ilaha illallah. Jin nggak bakal melihat. Nanti mau dikotorin sama jin. Wah, apalagi perempuan yang aneh, tidak mau dikotorin sama jin. Ketika buka semuanya la ilaha illallah, udah kita nggak kelihatan sama dia. Begitu, ya. Makanya ketika itu, ya begitu. Pulang, keluar dari itu bilang ucapin alhamdulillah. Keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau Allah nggak kasih ente jalan keluar itu, nggak bisa keluar. Nah,
keluar besar keluar kecil nggak bisa. Masya Allah, perutnya gendung, gundut lendung gitu kan. Kalau orang bilang disantet, padahal nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itulah manusia itu apa yang disombongi. Orang cakep, orang ganteng, orang naik mobil, orang jalan kaki, orang tinggal di gedung mewah, orang tinggal di gubuk, orang yang biasa dengan proyek-proyek besar, orang yang mendagang sehari cuma dapat 10.000. Apa yang disombongi? Yang dibawa kotoran. Orang yang dibawa sama dia sehari-hari apa? Kotoran. Coba lihat. Kotoran dibawa, sombong apaan? Gitu kan? Mau muka lu ganteng, mau muka lu cantik, lu bawa kotoran. Bawa apa? Bawa kotoran, tinja di dalam. Ya kan? Mau sombong gimana kita sama Allah Subhanahu Wa Taala? Mati, sebelum mati dipetakan dulu perutnya supaya keluar kotoran. Belum tentu bersih. Ketika mati di dalam kubur datang cacing, datang belatung, datang apa semuanya. Ya, kalau nggak diseksa enak aman, tapi tetap aja kalau diseksa ada ular. Ya, dijedot-jedotin, apa yang dipedang, ya kan? Mau sombong gimana kita? Hidupnya aja bawa kotor, begitu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala makanya dibilang Maha Suci, ya bersih dari segala-galanya. Bahkan Allah ciptakan makhluk itu nggak melalui daripada kalau dibilang tangan, nggak melalui tangan, hanya dengan mengucap kun jadi nggak pakai tangan ya kalau diibaratkan ada tangan gitu ya. Kita kan Allah hanya mengabarkan tangan Allah, tapi kita nggak tahu tangan Allah itu gimana. Tapi itu ibaratnya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedemikian baik. Maka ketika kita doa, kalau kita mengucap akhir doa misalnya Rabbighfirli wa li walidayya wa kama rabbayani shaghira Rabbighfirli minal muslimin wa ya Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Pahami birahmatika, dengan kemurahanmu, artinya dengan kebaikanmu ya arhamar rahimin, ya kasihanilah kami wahai Maha Pengasih. Tuh, kita doa birahmatika ya arhamar rahimin. Bergetar itu kalau kita tahu artinya, kalau kita tahu maknanya, kita paham. Kita nggak punya apa-apa, kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, dengan kemurahanmu, dengan kasih sayangmu, dengan kebaikanmu ya Allah yang Maha Pengasih, yang paling mengasihi. Kasihanilah kami. Kita mohon benar-benar, insya Allah dikabul hajat kita. Begitu. Jadi kalau doa itu jiwa sama raganya nyatu, ya jangan cuma tangan ngangkat, ruhnya kita kemana-mana, ya menghayal kemana-mana. Makanya doa itu susah dikawin mungkin dengan begitu kali, karena nggak nyatu jiwa dan raga. Ya kan? Karena apa? Jiwa raga kami gitu kan udah contoh ya. Yang dibangun apa? Jiwanya dulu apa raga? Jiwa. Nah, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kita bangkit. Indonesia Raya, Pak. Indonesia Raya. Itu kan begitu. Jiwanya dulu dibangkitin, ya. Baru raganya. Artinya apa? Dikasih ilmu dulu, baru disuruh kerja. Jangan disuruh kerja dulu, nggak ilmunya kagak ada. Ya kan begitu. Sekolah dulu nanti, baru kerja. Ya kan? Sekolah kagak kerja, bingung. Jadi ya kan, hanya begitulah maknanya. Ya, jiwa raga. Makanya kita ibadah dulu. Ya, ibadah dulu baru mohon, begitu. Kerja tuh mohon, ibadah dulu baru mohon. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah kamu dengan sabar dan sholat. Mohon dengan sabar dan sholat, baru kita mohon doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, sholat itu kan sabar. Ya, sabar itu ya sholat.
Ada yang bilang sabar itu puasa. Pokok kita sabar dulu, ya. Baru kita mohon sama Allah, berdoa. Insya Allah Allah kabul daripadanya. Riwayat Nabi Sunnah Abi Dawud. At-Tirmidzi an Mu'adz bin Anas, daripada sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, bila mana bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, faqala, maka beliau mengucap alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan. Ada wa razaqanihi min ghairi haulin minni, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan ini, makanan ini maksudnya. Wa razaqanihi, dan memberikan rezeki daripada makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, daripada ketidakdayaan dan ketidakmampuan. Makanan ada, ya ini hasil usaha gue nih, gue bisa makan sop itu berarti. Ya, padahal kalaupun punya duit seberapa ente, 2 miliar, kalau Allah nggak beri rezeki ente makan, nggak bakal sampai itu makan. Ada aja halangan. Seluruh dunia ente bilang tolong kasih makan saya, ente kasih. Siapa yang bisa ngasih makanan saya itu minum makanan, misalnya ada roti, kasih ke saya kasih duit 1 miliar. Nggak akan bisa kalau Allah nggak izinin itu makanan sampai. Udah sampai nggak akan bisa kalau Allah nggak izinin itu makan masuk ke dalam mulut. Sombongnya manusia, ya, sombongnya manusia. Gitu. Jadi kita insya Allah dengan daripada ini kita sadar diri. Iya, kenapa kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Islam itu segalanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau naik kendaraan disuruh bersyukur. Kenapa? Karena dengan izin Allah ente punya itu kendaraan, ya kan? Ente punya itu kendaraan. Ini kan karena saya kerja, masya Allah, segitu sombong manusia itu. Ya. Segitu sombong. Ini karena saya, bapak saya kaya. Padahal kalau Allah nggak izinin dia nggak bakal punya itu kendaraan. Gitu. Makanya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim ketika naik Alhamdulillahirabbil alamin, baru baca doanya Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rabbighfirli dunubi wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gitu, insya Allah berkah, selamat, kendaraan ente naikin selamat, entenya selamat, yang penting itu entenya dapat berkah. Tujuannya di tempat tujuan ente dapat apa yang ente mau, begitu. Itulah Islam. Semuanya menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita bersyukur, ya saudara, itu bukannya kita artinya apa namanya? Wah, kalau itu Allah itu apa namanya? Kalau orang yang suka mengharapkan terima kasih dong, gitu ya. Mengharapkan terima kasih dong. Enggak, Allah nggak ngarepin. Allah nggak ngarepin sama sekali. Ente kafir juga Allah bodo amat, ya kan? Ente kafir aja Allah bodo amat. Sedunia kafir Allah bodo amat. Nggak ada urusannya sama kejayaan Allah, ya. Nggak ada urusannya sama kemuliaan Allah. Seluruh dunia ini kafir, nggak ada urusannya sama kemuliaan Allah. Allah tetap mulia, Allah tetap agung, ya. Allah tetap suci, nggak ada urusan. Yang kalau kita bersyukur balik lagi kepada kita. Karena kenapa? Dengan rasa syukur kita itu kita merayu Allah, kita merayu Tuhan. Ku coba merayu Tuhan,
Itu kalau pacaran lagunya. Nah, kalau lagu gitu aja tidak kalau makan selesai makan gak alhamdulillah. Ya begitu. Lagu apa? Ya pelajaran nggak apa. Coba doa mau naik kendaraan. Nanti yang biasa naik motor. Ente kira biasanya dia kan suruh naik motornya aja motor maju. Kalau yang biasa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi yang diajarin, yang diajarin. Sebelum naik motor Bismillah, sesudah naik baca Alhamdulillah. Terus zikir Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang biasa diboncengin? Dia tuh. Haruslah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita semua apa yang menjadi ibadah kita kepada Allah itu semata hanya kita merayu Allah supaya kita masuk surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masuk surga itu bukan karena hal ente banyak sholat, banyak puasa, banyak sholat. Benar itu bagian daripada jalan menuju daripada kebaikannya Allah, kasih sayangnya Allah. Kenapa? Kalau ente masuk surga, ente terhindar dari neraka, kita semua itu terhindar dari neraka dan masuk surga Allah dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kasihannya Allah kita. Makanya kalau kita ngarahi orang supaya kita dikasihanin kan? Iya kan? Pak, tolong Pak, kasih makan Pak. Gitu kan? Supaya kita kan merayu orang, ya. Wah, nggak ada rezeki, ada 100.000. Alhamdulillah, nggak bor-bor, alhamdulillah. Kabur lah aja. Iya kan? Nggak terima kasih kok kagak sama orang itu. Saking senangnya gitu kan. Ya itu urusan dia. Nah itu kenapa kita merayu Allah supaya kita selamat dunia akhirat. Ya, karena semuanya kebahagiaan dunia akhirat itu dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia rahmatnya Allah berupa La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam mana? Alam dunia, alam kubur, sampai alam akhirat. Rahmat. Makanya Allah sebagaimana yang Allah lakukan, juga Allah perintahkan kepada malaikat, juga Allah perintahkan kepada seluruh orang-orang yang baik daripada manusia, bahkan kepada manusia seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Gitu. Ya. Kalau kata orang bilang Allah nggak sholat, benar. Orang ngapain? Yang disebut Allah, ya kan? Allah nggak, pokoknya nggak beribadah, ya ngapain? Ya orang semua beribadah kepada Allah. Cuma satu yang Allah lakukan, salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Salawatnya gimana? Allah a'lam bishawab. Artinya kalau ulama tafsir menjelaskan Allah senantiasa mendoakan baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Allah selalu memberikan rahmatnya kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga rahmatnya itu menjadi rahmatnya seluruh alam. Keadaannya baginda, keberadaannya baginda menjadi rahmat sekalian seluruh alam. Baik baginda ada aja menjadi rahmat, yang belum ada aja, baginda belum ada wujudnya, udah jadi rahmat seluruh alam. Ya, begitu terciptanya semesta ini karena Allah hendak menciptakan baginda Rasulullah SAW. Begitu saudara. Bersyukur pada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik kita hidup di dunia, baik kita hidup di akhirat. Jangan lupa sholat juga, jangan lupa sholat, jangan lupa. Ya.
wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wah, Allah selalu nyambung itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, mendirikan sholat dan membayar zakat. Artinya kalau bayar zakat pertama kali artinya bersedekah. Ya. Dan siapapun yang mendirikan sholat dan yang rajin bersedekah, jannatun tajri min tahtihal anhar, Allah balas dengan jannahnya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Masya Allah. Itu selalu tuh aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, selalu Allah dampingi. Kalau ente paling ketemu yang begitu pasti itu ada. Lanjut. Jam berapa sekarang? Masih ada 5 jam lagi. Enggak ada kemana-mana kan? Kerja ya? Kerja ya. Lebih penting kerja apa ya? Majelis. Bingung baju. Alhamdulillahilladzi, ya Rasulullah SAW man akala ta'aman, bila mana baginda Rasulullah SAW makan, maka baginda Rasulullah SAW mengucap alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Lalu ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tuh, kalau kita bilang tadi apa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, atau alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billah. Kalau antum pakai agak berat gitu ya dalam hafalannya, kalau kita makan alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billah, Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Lain hal, idza qarraba ilaihi, ketika didekatkan kepadanya, kepada baginda, to'aman yakut, to'aman yaitu baginda dihidangkan makanan, ya, yakul, maka baginda mengucap bismillah, disuruh makan nih, bismillah. Faidah faragha min ta'amihi, maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam selesai daripada makannya, berucap beliau, Allahumma at'amta wa saqait, ya Allah yang telah memberikan saya makan dari makanan ini, wa aqnaita wa aqnait, ya Allah yang telah memberikan saya makan dan minuman ini, wa aqnaita wa aqnait, dan memberikan kecukupan daripada kecukupan ini, yaitu makan dan minuman, wa hadaita wa ahsanta, dan memberikan petunjuk dan kebaikan kepadaku, falakal hamdu ala ma aqait, maka segala puji bagimu yang telah memberikan semua ini kepadaku. Jadi banyak baginda Rasulullah yang berucap setelah beliau mendapatkan nikmat Allah, yang terpenting adalah ucapan itu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang antum susah daripadanya, maka tetap harus belajar, karena ini ucapan yang diucapin oleh baginda, ya. Kalau kita persis mengucapkan seperti ucapan baginda Rasulullah SAW, insyaallah Allah ridho. Insyaallah Allah karena apa, itulah yang keluar, yang pernah keluar daripada lisannya kekasihnya. Begitu. Kok perlu dihafal-hafalin sih, sementara kita cukup bilang alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita persis ucapannya dengan ucapan baginda Rasulullah, ini ucapannya yang seperti yang diucapin oleh baginda, seperti alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu pernah diucapkan baginda enggak? Pernah. Nah, kalau kita mengucap seperti itu, ya Allah juga ini pernah diucapkan oleh kekasihku, maka Allah, aku lebih redha lagi. Gitu kan? Allah lebih redha lagi karena memang ucapan ini pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti antum lah, ya. Seperti antum nih kalau gini ke rumah misalnya ke rumah kekasihnya daripada seseorang, bukan selingkuh, bukan, ke rumah kasihnya itu orang gitu kan. Ketika lagi makan, gitu dikasih makan sama orang itu,
terus ngucapin sesuatu yang pernah diucapkan oleh kekasihnya. Ini pernah diucapin oleh kasih saya. Kenapa ini gitu kan? Sama orang itu senang gitu kan. Sama Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Kalau kita mengucap sebagaimana yang diucapkan oleh kasihnya persis, maka Allah akan senang. Ya. Allah enggak persis aja Allah udah senang, apalagi persis sebagaimana yang pernah dilisankan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena baginda itu apa? Uswatun hasanah artinya apa? Contoh yang baik, ya, contoh yang baik, begitu. Jadi banyak yang diajarkan kepada kita kayaknya ribet, ya. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin kita menghafali apa yang pernah diucapkan baginda. Tapi kalau nggak bisa, ya kalau memang kurang, ada kan orang kurang mampu ya, cukup Bismillah, Alhamdulillah akhirnya, begitu ya. Waraina fi kitabi Ibnu Sini an Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul bahwasanya beliau baginda Rasulullah SAW berkata fi ta'ani idza faragha di dalam saat makan ketika beliau selesai makan alhamdulillahilladzi manna ya segala puji bagi Allah yang telah manna ya. Manna itu artinya apa namanya nikmat gitu, yang telah memberikan kenikmatan, keenakan, kepuasan alaina kepada kami, wahadana dan memberikan petunjuk kepada kami, waladis ba'ana wa arwana dan memberikan rasa kenyang kepada kami dan melapangkan, menyegarkan kami dengan minuman itu, mengenyangkan dengan makanan dan menyegarkan dengan minuman. Wa kullal ihsani atana dan tiap-tiap kebaikan yang diberikan kepada kami banyak. Jadi intinya sebenarnya alhamdulillah. Tapi baiknya kita nanti amalin begitu ya, apa yang telah diucapkan oleh baginda terhadap sesuatu yang diajarkan kepada kita. Kalau Rasulullah SAW kita akala ahadukum ta'am ketika makan seseorang di antara kalian. Wa fi riwayah Ibnu Sini di riwayat Ibnu Sini man at'amahullahu ta'aman barang siapa yang diberi Allah makan ya falyaqul maka ucapkanlah Allahumma barik lana fihi ya Allah berikanlah kepada kami di dalam makanan ini wa ta'imna khairan minhu dan apa namanya berikanlah kenikmatan kepada kami daripada makanan ini yang baik-baik daripadanya gitu. Wa man saqahu Allah taala labanan dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa minuman susu falyaqul maka katakanlah Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami daripada minuman susu ini wa zidna minhu dan tambahkanlah keberkahan itu wa innahu laisa say'un maka sesungguhnya tidaklah ada sesuatu pun yazzi'u yang mencukupi minat ta'ami wasyarabi daripada makanan dan minuman ghairul laban kecuali susu. Orang kalau udah minum susu air cukup kenyang, ya perutnya kenyang, hausnya hilang. Itu susu. Itu ada susu, ada tai. Itu pilihan. Itu pilihan. Padahal susu itu bagi Rasulullah tawarin khamr bukan khamr yang kelas baunya gitu kan, khamrnya itu masya Allah wangi manis, cuma memabukkan gitu kan. Ditawarin khamr sama susu gitu kan. Rasulullah pilih susu gitu. Padahal khamr itu enak gitu kan, manis daripada anggur yang dikeringin bayangin. Bukan kayak Amer yang sini murah itu mana mahal ya. Tapi Rasulullah beli susu yang ya mungkin kalau kita rasanya hambar gitu kan, dari susu kambing gitu, jadi diminum Rasulullah. Maka malaikat bilang kalau seandainya engkau pilih khamr rusak semua daripada umat gitu.
Ya pastilah kalau Rasulullah minum obat kita juga minum obat kan gitu. Maka rusak semua obat, mabok semua gitu ya, mabok cari mabok lagi. Warawaitu kita bingung sini dalam kitab sini di isnadi dhaif dalam sanad yang dhaif an Abdullah bin Mas'ud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saraba fil ina ketika beliau baginda Rasulullah minum daripada wadah tanafasa salasa. Nah, perhatikan. Baginda Rasulullah minum memakai wadah. Kalau kita bilang gelas, ya, pakai gelas. Tanafasa salasa. Beliau menahan napasnya 3 kali. Anfasin yahmadallahu ta'ala fi kulli nafs. Menahan napasnya 3 kali dan ketika beliau bernapas memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yashkuru dan beliau bersyukur pada Allah fi akhirat, di akhir. Jadi begini, minum bismillah. Ya, minum alhamdulillah. Bismillah. Minum alhamdulillah. Bismillah. Minum alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu cara minumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan lupa jawaban. Baik pakai sedotan juga sama. Ya. Baginda menyetopkan 3 kali tenggak. 3 kali tenggakan. 3 kali. Minumnya makanya dikit-dikit. Gitu kan, baru. Itu ya. Ada pertanyaan? Praktek. Ya, praktek makanan. Ya, kita beli makanan banyak. Pesan. Ya. Ada duit? Nggak ada. Pinjol. Belum datang. Kayaknya praktek buat kebaikan pinjol nggak apa-apa. Ya. 2 juta pinjol bakal beli makanan. Insyaallah blokir kalau buat majelis. Insyaallah blokir. Galbay. Bab da'il berdoa kepada orang yang telah bidaikan bahkan Ruwaina fi Sahih Muslim an Abdullah bin Muslim, ya. Apa yang dikatakan beliau? Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi kepada ayahnya. Jadi baginda Rasulullah bertamu kepada suatu rumah. Faqarrabana ilaihi ta'aman, maka didekatkan kepada beliau itu makanan. Wa watan fa'akala minha. Ya, dan didekatkan kepada beliau itu makanan wa watan dan segelas susu, ya, dan baginda makan daripadanya. Makanan itu makan. Summa utiya bitamaron fakana ya'kuluhu, lalu baginda diberikan tamar atau korma, fakana ya'kuluhu, maka baginda memakannya. Wa yulqiyan nawa baina asbahihi, lalu baginda Rasulullah melemparkan bijinya, ya, baina asbahihi, dengan 2 jarinya. Wajah maus sababah wal mustaq. Jadi makannya, ya. Lalu ngambilnya begini. Ini 2 jari, ya. Wajah maus menggabungkan sababah wal mustaq, dari tunjuk dan jari tengah. Diambil bijinya. Ya. Tapi kalau masih makan di masjid harus satu ini, ya. Bawa masjid di masjid.
kena sebelah dodai. Wah, paham ya, berantem jadi. Ya baginda Rasulullah pernah makan sama sahabat. Sayyidina Ali samping ini, Sayyidina Ali samping makan kawan sama Sayyidina Ali makan ditaruh di depan Rasulullah tuh biji. Makan lagi, tiap makan ya Rasulullah, engkau makan banyak juga ya, gitu kan. Rasulullah ya kalau saya makan bijinya saya keluarin daripada engkau bijinya ditelan aja. Paham nggak? Kenapa? Tahu. Karena Sayyidina Ali makan bijinya ditaruh di depan Rasulullah, seolah-olah Rasulullah yang makan. Gitu. Kan dilihat bijinya banyak tuh ngumpul, ya. Maka Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, kok makan banyak juga ya? Gitu kan. Rasulullah ketawa, ya kan. Ya kalau saya makan bijinya saya keluarin daripada engkau itu lah berarti. Ini lucu tinggi, berarti kalau ente nggak ketawa, levelnya belum nabi, belum sahabat, belum nabi, belum sahabat. Ente nggak tahu paksa ente. Begitulah ya. Lalu apa tuh? Dilempar tadi ya. Warahnya bisunani Abi Daud Wakoir dan lainnya diriwayatkan oleh Nabi lainnya biasanya di Sahih dalam sanad yang sahih Anas radhiyallahu anhu daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Ubadah dan datanglah Sa'ad bin Ubadah wajaha bi khabzin wa zaitin. Saat ibadah menyediakan kepada baginda Rasulullah roti dan minyak zaitun, roti dan minyak zaitun. Ya makanya kita harus minyak zaitun begitu maksudnya. Kalau ada roti oleh zaitun. Maka baginda Rasulullah makan. Sumakol Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka berucap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abtaru indakumus shaimun, berbukalah orang-orang yang berpuasa dengan makanan kalian. Wa akala ta'amakumul abrar, dan makanlah orang-orang yang berpuasa itu dengan makanan kalian, wahai kalian yang orang baik. Gitu. Wa shollat alaikumul malaikatu, dan berdoalah para malaikat-malaikat itu untuk kalian. Nah, jadi ini adabnya kalau kita disediain makan, kata baginda Rasulullah, doain yang ngasih makan. Begitu juga kalau puasa. Kalau puasa kita buka bersama, dikasih makanan sama orang kan, dikasih bukaan sama orang kan. Walaupun sekedar korma itu, doain. Ya, jangan cuma berebutnya doang, begitu beduk, main makan aja. Benar mengucap bismillah, benar yakin alhamdulillah, tapi lupa doa kepada orang yang menyediakan makanan. Doain apa aja doa. Nah, kata baginda Rasulullah SAW begini. Ruwain Nabi Sunan Abi Dawud an rajulu an Jabir, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya seseorang, bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu sona disediakan oleh Abu Lahsin bin Taihan makanan kepada baginda Rasulullah ta'aman, ya, makanan kepada baginda Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda disediakan makan, ya. Maka baginda berdoa, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya pun berdoa, mengamini, amin, gitu ya. Falama farahu, maka setelah selesai itu, qala asibu akhakum, balas kebaikan. Asibu itu balas kebaikan saudara kalian yang telah ngasih makan. Tuh kata Rasulullah gitu. Kita dikasih makan, maka Rasulullah bilang, balas saudara kalian yang telah ngasih makan. Ya.
Qalu maka sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma asibatu, bagaimana saya membalasnya? Ya, padahal kan sahabat juga orang yang gak punya gitu kan. Ada orang yang gak punya, gimana saya balas nih? Sehari-hari juga ngarepin makanan begini, dia gak punya apa-apa. Maka berkata baginda Rasulullah, innar rajula idza dukhila itu, sesungguhnya seseorang ketika dia masuk ke dalam rumahnya, fa'ukila ta'amuhu, maka dia makan makanannya, wa syuriba syarabuhu, dan dia minum minumannya, pada aulahu, maka berdoalah untuknya, pada dzalika itsabatuhu, maka itulah balasan kalian. Tuh, jadi kita nggak perlu balas yang lain, cuma doa aja udah cukup, kata baginda Rasul. Kalau kita makanya sediain makan, kalau kita namu apa doa ya, doanya apa ya tadi udah diajari ya. Allahumma barik lana, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah untuknya. Kalau nggak Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Ya kalau kita dikasih doa itu dipakai bahasa Indonesia, semoga Allah memberikan keberkahan buat keluarga. Itu balasan kita, itu perintah baginda Rasulullah SAW. Jangan main boleh makan dan minum. Aduh, halas ya, pelan dulu vaksin ya, kerjaan begitu, ada, ceklok. Aduh, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Ya Rabbana bi'adana wa amana asrafana ala ma asrafana fatub alaina tawbah tusin kulli hawba ومن الروعة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وقل لذي محبة أجيرة أو صحبا والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال بكسب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوري سهلا وسلم ربي